Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5, kelas 2B akan mempresentasikan tentang pemodelan sistem ERP Odoo, di mana dalam presentasi kali ini terdapat 4 bagian utama, yaitu analisis model domain, model data, dan antarmuka pada tokoh utama Sentosa. Oke, 3. Oke, lanjut. Nah, ini untuk anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Riyad Al-Maliki dengan NIMAHIR 053. Lalu ada Arman Yusuf Ripandi dengan NIMAHIR 038. Ada Dinanda Khairul Utama dengan NIMAHIR 041. Dan saya sendiri Muhammad Nova Nur Mariadi dengan NIMAHIR 053. Oke, kita lanjut ke deskripsi studi kasus. Nah, pada bagian deskripsi studi kasus ini, kami akan memulai dari profil singkat perusahaan, di mana toko utama Sentosa merupakan usaha retail yang bergerak dalam penjualan berbagai kebutuhan rumah tangga dan dekorasi rumah. Perusahaan telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun dan melayani pelanggan di toko fisik yang berlokasi di Kota Bandung. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan baru akan memesan berkomitmen yang baik, ketersediaan produk yang memadai, serta persediaan yang efisien guna mendukung kelancaran proses penjualan. Perusahaan meliputi pengelolaan data produk, pengelolaan barang, serta transaksi penjualan kepada pelanggan. Untuk mendukung aktivitas tersebut, perusahaan membutuhkan sistem yang mampu membantu proses operasional toko secara terintegrasi dan akurat. Nah, dalam membantu proses operasional toko tersebut, di sini kami akan mengimplementasikan 3 tantangan utama, yaitu yang pertama adalah payment gateway, di mana ini merupakan modernisasi pada bagian pembayaran atau pada bagian proses, di mana nantinya dengan menggunakan payment gateway ini akan memungkinkan sistem toko untuk melakukan pembayaran dengan metode non-tunai. Lalu untuk yang kedua adalah barcode, di mana ini tuh jadi pemindaian otomatis produk untuk mempercepat proses kasir. Jadi kasirnya tuh nggak perlu input produk dengan manual, tapi menggunakan alat scan barcode. Dengan begitu, input produknya akan otomatis masuk ke dalam sistem. Lalu untuk yang ketiga adalah notifikasi. Ini adalah pemberitahuan real time untuk menginformasikan jika produk memiliki kebutuhan khusus. Ini tuh contohnya seperti produk-produk yang memiliki kerentanan seperti yang rawan pecah atau yang rawan rusak, itu akan diberi notifikasi untuk packing yang disesuaikan dengan karakteristik produk tersebut. Oke, lanjut ke penggunaan Odoo. Nah, di bagian penggunaan Odoo ini kita akan mulai dari latar belakang dan permasalahannya terlebih dahulu. Toko utama Sentosa mengoperasikan 2 cabang secara independen dengan sistem konvensional, sehingga pengelolaan data belum terpusat. Nah, dari kondisi ini terdapat 3 permasalahan yang utama. Yang pertama, tidak ada standarisasi proses penjualan antar cabang. Jadi prosedurnya tuh masih beda-beda antar cabangnya. Antara cabang yang pertama, cabang yang kedua, dan cabang yang lainnya tuh masih beda-beda gitu. Lalu yang kedua, sulitnya monitoring inventaris atau stok secara real time. Jadi manajer untuk memonitoring inventaris itu harus menunggu laporan dari tiap cabangnya yang berbeda-beda atau langsung mengunjungi ke tempat dari cabang tersebut gitu. Lalu untuk masalah yang ketiga, terbatasnya manajemen pelaporan untuk pengambilan keputusan. Nah, karena sistemnya masih konvensional, jadi untuk pelaporannya juga masih manual gitu. Masih harus menunggu
laporan dari tiap-tiap cabangnya. Nah, dari tiga permasalahan utama tersebut, di sini kita mengambil solusi dengan menerapkan ERP Odoo, migrasi dari sistem konvensional ke sistem modern yang menggabungkan seluruh operasional bisnis ke dalam satu sistem yang terpusat. Maka di sini terbentuklah 4 solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk solusi yang pertama, yaitu standarisasi proses, di mana seluruh cabang akan menggunakan interface seragam dan satu database. Lalu untuk solusi yang kedua, yaitu memungkinkan toko untuk mengelola untuk monitoring stok secara real time. Jadi setiap transaksinya akan otomatis memperbarui stok di modul inventory. Lalu untuk solusi yang ketiga adalah pemusatan data di mana seluruh data transaksi tersimpan di satu database yang terpusat. Lalu untuk yang keempat adalah modernisasi pembayaran. Ini tuh kita lakukan dengan mengintegrasikan melalui Mitrans untuk pembayaran non tunai dari point of sales. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa modul Odoo yang kami gunakan untuk solusi dari permasalahan-permasalahan yang tadi sudah disebutkan. Untuk modul yang pertama ada point of sales. Ini adalah antar muka transaksi kasir berbasis layar sentuh, mendukung pemindaian barcode, pengelolaan sesi kasir, pembayaran tunai dan non-tunai melalui Mitrans, serta sinkronisasi data secara real-time ke sistem pusat. Lalu untuk modul yang kedua adalah modul inventory. Modul ini digunakan untuk mengelola stok produk per gudang atau cabang, pembaruan stok otomatis setiap transaksi point of sales, pencatatan riwayat stok untuk audit, dan pengelolaan data produk, termasuk nama, kategori, harga, dan barcode. Lalu untuk modul yang ketiga adalah invoicing. Integrasi dengan Payment Gateway Mitrans, mencatat dan memvalidasi transaksi pembayaran non-tunai, serta menghasilkan catatan keuangan akurat dari setiap transaksi POS. Lalu untuk modul yang keempat adalah purchase. Modul ini digunakan untuk mendukung proses pengadaan barang saat stok menurun, pembuatan purchase order, pengelolaan data pemasok, dan pelacakan status PO dari draft hingga konfirmasi. Oke. Baik. Selanjutnya kita akan lanjut ke bab berikutnya, yaitu analisis proses bisnis, di mana kita menganalisis kurang lebih ada 2 proses bisnis, yaitu yang pertama adalah proses penjualan dan juga proses pengelolaan stok. Yang masing-masing prosesnya kita bagi menjadi as is ataupun sebelum ERP, dan juga to be setelah digunakan ERP. Tools yang kita gunakan saat ini adalah BPMN, dan kurang lebih ini merupakan diagram hasil analisis kami. Boleh agak di zoom? Baik. Nah, pada kondisi as is ini, proses penjualan dimulai ketika pelanggan membawa barang ke kasir. Kasir kemudian memasukkan kode barang secara manual ke mesin kasir, dan setelah semua barang diinput, kasir menginformasikan total tagihan kepada pelanggan. Lalu, pembayaran yang tersedia itu bisa antara tunai ataupun non-tunai, dengan catatan di non-tunai ini belum terintegrasi dengan payment gateway manapun atau belum terintegrasi dengan third party apapun, sehingga masih bersifat manual. Nah, masalahnya di sini itu ada dua. Pertama, input manual produk itu sangat lambat dan rawan kesalahan. Dan yang kedua, pelanggan yang ingin bayar non-tunai itu harus melalui prosedur terpisah dan tidak terintegrasi sama sekali. Kemudian di penghujung hari, kasir juga harus mencetak rekap penjualan, lalu merekonsiliasi uang dengan data barang terjual, lalu menyerahkan rekap dan uang ke manajer cabang. Dan proses ini panjang, bahkan rentan ada selisih antara uang yang masuk dengan barang yang terjual. Mungkin boleh di next ke kondisi to be-nya. Nah, di kondisi to be ini,
prosesnya lumayan berubah signifikan. Dari yang pertama, itu kasir membuka sesi pos pada antarmuka Odoo. Lalu pelanggan membawa barang ke kasir. Itu setelah dibuka artinya kondisi dari toko tersebut siap untuk menerima pelanggan. Nah, ketika pelanggan membawa barang ke kasir, dilanjutkan produk yang dibawa itu ditambahkan ke transaksi dengan memindai barcode menggunakan barcode scanner, sehingga sistem bisa langsung mencocokkan produk dan menghitung total secara otomatis. Nah, pada titik ini juga, sistem otomatis memeriksa apakah ada produk yang memerlukan pengemasan khusus, dan kalau ada, misalnya barang mudah pecah atau itu adalah merupakan alat memotong benda tajam, akan muncul notifikasi peringatan ke kasir. Lalu untuk pembayaran, kasir juga tinggal memilih metode, entah tunai atau digital, yang mana kita menggunakan Midtrans di sini. Kalau digital, sistem mengirimkan data transaksi ke Midtrans, menampilkan QR Code, dan setelah pelanggan bayar, sistem menerima konfirmasi otomatis. Nah, setelah pembayaran berhasil terverifikasi, sistem kemudian akan menutup transaksi. Stok produk berkurang otomatis, struk dicetak, dan seluruh data tersimpan di database yang berpusat. Nah, kalau misalkan tokonya masih buka, kasir bisa lanjut ke transaksi berikutnya. Kalau sudah tutup, sistem secara otomatis membuat rekap penjualan sesi, sehingga nantinya di akhir toko, itu kasir tidak perlu lagi untuk menginput manual dari rekapan harian atau rekapan penjualan yang terjadi pada hari itu. Selanjutnya, di proses pengelolaan stok, di next. Nah, di sini ada proses pengelolaan stok. Kita mulai dari as is dulu sebelum ERP atau sebelum Odoo ini diterapkan. Nah, di kondisi as is, proses pengelolaan stok itu dimulai secara manual setiap harinya. Jadi, staf gudang cabang melakukan penataan gudang, kemudian stok opname, lalu menghitung fisik stok satu persatu. Jika ditemukan stok yang menipis, staf mencatat daftar produk yang kurang, kemudian membuat daftar permintaan barang, lalu membuat laporan stok secara tertulis. Kemudian laporan ini diserahkan ke manajer cabang yang menginputnya ulang dan mengirimkan ke manajemen pusat. Lalu di manajemen pusat, laporan dari seluruh cabang digabungkan secara manual, dianalisis, baru kemudian ditentukan volume pemesanan dan baru akan memesan stok ke supplier. Nah, masalah yang kami lihat itu sama seperti sebelumnya, prosesnya sangat panjang dan dalam pengelolaan stok ini sangat banyak sekali penginputan ulang yang tentunya itu berpotensi salah dan tidak bisa real time juga. Seperti itu. Lalu di next, pada saat kondisi to be, itu setelah kita coba terapkan dengan ERP Odoo, nah di to be ini, setiap transaksi pos yang selesai, itu langsung otomatis memperbarui stok di modul inventory di Odoo kami. Nah, tidak ada lagi tuh yang namanya pencatatan manual untuk pergerakan stok akibat penjualan. Di sistem ini pun, sistem Odoo akan memantau level stok seluruh produk di semua cabang itu secara real time. Jadi setiap posnya, point of sale-nya bekerja, itu level atau stok yang ada di setiap cabang itu akan langsung dihitung. Ketika stok suatu produk turun di bawah batas minimum, maka sistem akan langsung mengirimkan notifikasi otomatis ke staf gudang dari cabang-cabang. Nah, staf gudang tersebut nantinya akan menerima notifikasi, memverifikasi kondisi fisik, lalu membuat draft purchase order langsung di sistem Odoo. Jadi tidak lagi terpisah gitu, tidak lagi manual. Kemudian draft PO ini akan direview oleh manajer cabang di dashboard Odoo mereka, dan kalau disetujui, purchase order naik ke manajemen pusat yang membuka dashboard Odoo terpusat gitu. Di mana mereka akan menganalisis laporan gabungan dari semua cabang, mengevaluasi dan memvalidasi PO tersebut. Yang jika valid, PO itu akan dikonfirmasi di sistem dan otomatis tercatat sebagai proses pengadaan yang lengkap. Nah, proses yang tadinya butuh beberapa hari dengan implementasi ERP ataupun Odoo ini sekarang bisa diselesaikan dalam hitungan jam ataupun di waktu yang jauh lebih singkat, dan semua akan terdokumentasi, akan terintegrasi dalam satu sistem. Baik, di next. Nah, di sini ada business rules. Dari dua proses yang telah kami analisis, kami mendefinisikan kurang lebih ada eh, 15 business rules. Yang saya highlight itu yang lumayan krusial itu dari eh,
Business Rule 1 sampai 9 itu kurang lebih akan mengatur proses penjualan dari mulai kewajiban minimal satu produk per transaksi hingga keharusan bahwa penyelesaian transaksi harus otomatis memperbarui stok. Lalu di Business Rules kelima di sini disebutkan bahwasanya sistem itu wajib untuk menampilkan notifikasi jika produk memerlukan pengemasan khusus. Ini jadi salah satu tantangan tambahan juga yang kami implementasikan, yang kami ambil lewat modul Post Dangerous Goods. Lalu untuk pengelolaan stok itu dari Business Rule 10 sampai 15 ini memastikan agar tidak ada stok yang bernilai negatif. Jadi setiap perubahan stok itu akan tercatat sebagai riwayat dan hanya user dengan hak akses yang bisa mengubah stok secara manual. Nah, dari seluruh proses yang kita analisis, ada functional area yang terlibat itu mencakup 4 domain. Yang pertama itu point of sale, inventory management, sales management, dan accounting and payment integration, yang semuanya saling terhubung dalam ekosistem Odoo. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang model domain gitu. Setelah proses bisnis, kita masuk model domain. Nah, model ini adalah representasi konseptual dari seluruh entitas hubungan dan perilaku yang ada gitu di sistem toko utama Sentosa. Nah, eh, yang pertama kita akan bahas dari sel dulu. Jadi entitas sel ini adalah jantung dari sistem ini, di mana setiap transaksi penjualan itu akan menyimpan 3 atribut utama: date time untuk waktu transaksi, total amount untuk total nilai, dan status yang bisa berupa draft, paid, atau cancel. Nah, setiap sel terjadi di satu store dan diproses oleh satu kasir, di mana dua entitas ini yang mendukung kebutuhan operasional multi cabang dan multi kasir kami. Nah, selanjutnya itu di entitas sales, line, item, and product. Nah, detail produk dalam transaksi itu tidak langsung dicatat ke sel, melainkan melalui entitas perantara, yaitu sell line item, di mana setiap sell line item akan menyimpan quantity dan terhubung ke produk. Nah, entitas produk itu akan menyimpan name, price, dan barcode, yang mana 3 atribut tersebut itu yang akan mendukung pemindaian barcode di point of sale kami. Dan yang penting juga adalah atribut require special packaging, itu adalah flag boolean ya dan tidak, itu akan menjadi trigger untuk notifikasi pengemasan khusus jika memang ada produk-produk yang memerlukan pengemasan khusus. Nah, satu produk juga itu berasosiasi dengan inventory yang mencatat stok quantity per cabang. Ini yang memungkinkan sistem kita itu bisa memantau stok per store-nya itu secara real time. Seperti itu. Kemudian di entitas payment dan payment method, jadi setelah transaksi selesai, pembayaran itu direpresentasikan oleh entitas payment yang menyimpan amount dan status seperti yang tadi, seperti pending, sukses, fail, atau expired, eh, di mana payment ini berasosiasi dengan payment method melalui relasi use. Jadi satu metode bisa dipakai banyak transaksi, tapi satu transaksi hanya punya satu payment. Seperti itu. Dan ini dibuat konsisten dengan business rule bahwa transaksi hanya lunas kalau ada satu pembayaran yang berhasil terverifikasi. Nah, dan model domain ini mencerminkan semua tantangan yang kami pilih gitu, dari mulai multi cabang ditangani oleh store, lalu barcode scanner ditangani oleh atribut barcode di produk ya. Kemudian pengemasan khusus itu oleh require special packaging dan payment gateway oleh hubungan payment dan payment gateway. Oke, boleh di next. Selanjutnya di model data. Nah, di model domain tadi itu kita coba transformasikan menjadi model data ataupun ERD gitu, yang siap diimplementasikan di basis data relasional. Nah, ada sekitar 7 entitas yang kami rancang. Yang pertama dari store dan kasir deh, langsung dua. Nah, buat store itu akan menyimpan store ID, store name, dan address. Relasinya one to many ke sell dan inventory. Satu cabang itu bisa punya banyak transaksi dan catatan stok. Kemudian di kasir itu akan menyimpan kasir ID dan name yang juga berelasi one to many ke sel. Constraint-nya itu name-nya wajib diisi dan kasir ID itu harus unik. Kemudian di produk dan inventory. Nah, produk adalah entitas master dari data produk. Jadi atribut barcode itu harus unik. Dan ini yang menjamin satu barcode hanya mewakili satu produk sesuai dengan business rules yang udah disebutkan tadi. Nah, di atribut price
harus lebih besar dari 0 dan requires underscore extra underscore packaging ini hanya boleh bernilai true atau false karena boolean juga tadi. Nah, di inventory ini juga adalah entitas penghubung antara store dan produk. Entitas ini akan menyimpan stok quantity untuk setiap kombinasi toko dan produk, dan constraint-nya itu stoknya tidak boleh negatif atau tidak boleh kurang dari 0 gitu. Dan kombinasi store ID dan produk ID itu harus unik, yang mana satu produk hanya punya satu catatan stok per cabang. Nah, kemudian ada sell dan sell item. Nah, di sell ini akan menyimpan date time, total amount, status, serta foreign key ke store dan kasir. Statusnya hanya boleh berisi draft, paid, atau cancel. Tidak ada nilai dari luar itu. Nah, untuk sell item adalah junction table antara sell dan produk. Ini tuh merepresentasikan relasi many to many-nya. Jadi, quantity harus lebih besar dari 0. Kemudian di payment dan payment method, payment method ini akan menyimpan daftar metode pembayaran yang aktif, entah itu tunai, Kris, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Di mana ada atribut is active itu untuk memastikan hanya metode yang aktif aja yang bisa dipilih dari si point of sale-nya. Kemudian di payment, ini adalah entitas yang mencatat transaksi pembayaran. Nah, constraint yang cukup penting juga ada di sini, di mana ada sell ID yang harus unik di table payment. Artinya, satu transaksi itu hanya bisa punya satu pembayaran, dan status hanya boleh pending, sukses, failed, atau expired. Nah, yang membuat model data kami eh, cukup relevan itu adalah bagian pemetaannya ke struktur ODU. Jadi kami tidak membuat tabel baru dari nol, kami coba memanfaatkan model bawaan dari ODU. Jadi sell itu dipetakan ke post order, sell item ke post order line, product itu ke product.product, inventory itu ke stock.quant, dan payment itu ke post.payment gitu. Dan untuk kebutuhan kasus seperti integrasi mitrans dan notifikasi pengemasan, itu kami menambahkan field custom di model yang sudah ada, yang harapannya ini bisa lebih bersih dan lebih mudah untuk di-maintenance. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk modifikasi ODO sesuai dengan kebutuhan dari tugas kita kali ini. Boleh lanjut? Oke, untuk modifikasi pertama kita ada perubahan di tema custom, dan kedua di integrasi barcode, ketiga di keranjang dinamis, keempat di standarisasi. Lanjut. Nah, ini berupa UI yang dirubah modifikasi dari ordernya itu sendiri. Jadi kita membuat sebuah tambahan add-ons untuk merubah UI biar user friendly. Jadi nggak hanya anak-anak IT aja yang bisa mengerti, tapi untuk kasir juga lebih mudah dimengerti. Di sana di atas ada cara untuk scan barcode, dan juga kita menambahkan modul kostum yang bernama post home decor theme. Jadi membuat modifikasi untuk memperbesar ukuran kartu produk. Lanjut. Oke, selain UI dan juga barcode, juga kita menambahkan modifikasi, notifikasi, dan integrasi. Pertama, kita ada pengemasan khusus di modul Post Dangerous Goods, dan kita juga ada penerapan Mitrans Gateway. Lalu kita ada kode QR dinamis untuk melakukan pembayaran melalui QRIS. Lanjut. Oke, sekarang kita akan melaksanakan terkait demonstrasi hasil dari modifikasi. Di sini kita sudah ada di point of sale ODO. Di sini kita akan mencoba untuk melakukan payment gateway dengan Mitrans. Di sini kita akan mulai dengan menambahkan produk cabinet with doors berjumlah 2. Oke. Bisa terlihat penambahan bisa dilakukan di dalam kartnya produk masing-masing, ataupun bisa ditambahkan di numpad yang ada di kiri pojok bawah. Nah, setelah itu kita akan melakukan payment.
payment. Nah, pada payment tersedia dengan metode pembayaran Mitrans QRIS dan juga card. Tapi untuk kali ini kita akan membuktikan terkait dengan payment gateway melalui Mitrans. Jadi kita akan memilih Mitrans QRIS. Nah, di sini akan ada metode pembayaran yang berbeda-beda. Di sini kita akan mencoba dengan dua opsi. Yang pertama kita akan mencoba terkait dengan QRIS terlebih dahulu. QRIS, dan kita memilih metode QRIS pembayaran dari GoPay. Oke, kita akan salin URL-nya, URL dari QRIS tersebut. Nah, hasil dari salinan URL tersebut kita akan langsung coba melakukan pembayaran dengan simulasi Mitrans. Kita pilih QRIS, terus paste hasil dari image sebelumnya, kita scan, teridentifikasi dengan GoPay, dan kita akan pencet Pay. Oke, terlihat di sana status sudah paid, ya sudah terbayarkan. Mari kita cek status di point of sales. Kembali lagi ke point of sales. Oke, terlihat status sudah berhasil. Oke. Untuk percobaan kedua, kita akan hapus pembayaran yang tadi dari GoPay tersebut. Kita akan mencoba pembayaran dengan bank transfer. Kita pilih bank transfer. Kita pilih BRI. Akan list banyak bank di metode pembayaran bank transfer. Kita akan pilih BRI untuk kali ini. BRI. Nah, salin dari virtual akun number tersebut, lalu kita akan paste hasil dari virtual akun number tersebut ke Mitrans Simulator lagi. Oke, mungkin ada sedikit gangguan. Kita akan coba pembayaran dengan bank berbeda dari BCA mungkin. Nah, hasil dari virtual account tersebut akan kita salin dan kita paste ke Mitrans Simulator. Kita pilih virtual account BCA, paste virtual account tersebut. Terus melakukan pay. Oke, terlihat sudah sukses. Kita coba cek di point of sales, cek statusnya. Nah, status sudah sukses. Oke, sudah melakukan pembayaran, kita tinggal lakukan validasi untuk membuat struktur pembayaran. Oke, sebelumnya karena mungkin pembayaran dari bank tadi terhapus dari odonya, kita coba cek lagi dengan QRIS GoPay, cek status sudah sukses. Kita akan validasi untuk membuat struktur pembayaran dan struktur pembayaran telah berhasil. Oke, untuk sisa pembahasan terkait dengan integrasi, notifikasi dan juga barcode akan dijelaskan oleh rekan saya Riyad.
Untuk tantangan integrasi dengan perangkat scanner untuk fitur barcode itu sendiri menggunakan fitur barcode yang sudah tersedia di Odoo. Kemudian saat dinyalakan, kami gunakan saat ini device-nya yaitu handphone untuk lebih memfokuskan kode barcode yang tersedia di produk yang dipindai dari kamera HP. Saat kode barcode yang dipindai secara nyata dari kamera HP sesuai dengan field barcode yang telah ditambahkan di suatu produk tertentu, yaitu chair floor protection. Saat dipindai terbukti tadi bahwa produknya tertambahkan di point of sale-nya. Kemudian untuk munculnya notifikasi dari produk khusus dengan saat ini kami ambil contohnya yaitu individual workplace. Saat ditambahkan ke keranjang akan muncul panel peringatan pengemasan khusus untuk kasir tahu bahwa akan melakukan pengemasan khusus untuk produk yang ditambahkan. Mungkin cukup sekian dari demonstrasi kami dan presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Java. Udah stop. Woi, stop. Anjay.